Baik, pada sesi ini para finalis akan menjawab pertanyaan dari Dewan Juri kita. Benar sekali, mereka akan kita undang satu persatu, mengambil nama dalam fishbowl dan akan diberikan pertanyaan langsung dari Dewan Juri tersebut. Untuk itu kita undang peserta pertama kita. Teruna dengan nomor urut 17, Dimas Adiputra. Baik, kami silakan untuk memilih. Silakan sebutkan namanya, nama Dewan Juri yang didapatkan dengan lantang agar Dewan Juri langsung memberikan pertanyaan. Apabila dirasa pertanyaan belum terlalu jelas, silakan disampaikan agar Dewan Juri bisa kembali mengulang pertanyaan tersebut. Bapak Haji Randy Solihin. Kepada Bapak Haji Randy Solihin, Wakil Bupati Kutai Kartanegara, kami persilahkan. Oke, selamat malam. Malam Pak. Tadi sudah saya sampaikan pada sambutan di awal bahwa Kutai Kartanegara Idaman 2021-2026 itu ada program Kukar Kaya Festival yang dimana itu merupakan salah satu bagian dari visi misi Kutai Kartanegara Idaman, RPJMD Kutai Kartanegara Idaman 2021-2026. Nah, itu merupakan salah satu dari 23 program dedikasi, satu visi dan 6 misi di Kutai Kartanegara. Pertanyaannya simpel sebenarnya. Apa yang Anda ketahui mengenai program ini? Tolong dijabarkan, dijelaskan karena harapan saya sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara menginginkan bahwa seluruh pemuda di Kutai Kartanegara tahu kalau Kutai Kartanegara itu punya program hebat, yaitu program Kukar Kaya Festival. Nah, mungkin bisa dijabarkan, silahkan. Sudah siap? Siap. 60 detik dimulai dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Kukar Karya Festival merupakan salah satu program pemerintah yang mana memberikan salah satu seperti mensupport pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kutai Kartanegara dengan cara memberikan event seperti ada kalender 100 event dalam 1 tahun yang mana salah satu contohnya seperti yang baru diselenggarakan kemarin yaitu Tenggarong Kukar Karnaval. Terima kasih. Baik, diucapkan terima kasih. Teruna 17. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Sudah memberikan jawaban terbaiknya. Semoga Dewan Juri menyukai jawaban tersebut ya Tina ya. Kita berlanjut ke peserta berikutnya Tina. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Dara dengan nomor finalis 12, Nanda Dwi Utami. Baik, silakan langsung ambil nama dan sebutkan nama Dewan Juri yang Nanda dapatkan. Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni merupakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Beliau berhalangan hadir pada malam hari ini tetapi tetap mengirimkan support dan dukungannya kepada kita, salah satunya melalui video pertanyaan ini. Untuk itu Nanda bisa disimak pertanyaan dengan baik, kita saksikan video dari Ibu Sri Wahyuni. Dalam upaya pemulihan sektor pariwisata, menurut Anda, bagaimana peran generasi milenial untuk membangkitkan wisata domestik pada masa pandemi di Kalimantan Timur? Baik, sudah kita dengarkan bersama. Sudah Cukup siap jelas? menjawab? Siap. Baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, menurut saya generasi milenial saat ini sungguh sangat kreatif. Mungkin saja ada banyak sekali cara yang bisa digunakan dalam mempromosikan pariwisata domestik. Misalnya dengan memanfaatkan media sosial karena saat ini kita memasuki pada era 4.0 di mana
kita harus memanfaatkan media sosial dan digitalisasi. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Biasa. Dara Nanda Dwi Utami. Itu tadi jawaban yang luar biasa diberikan oleh Dara kita yang pertama ya Tina ya. Ya, betul sekali. Beralih selanjutnya ke Teruna kita. Teruna dengan nomor finalis 13, Rafif Fitrayasa Nugraha. Silakan langsung diambil nama dalam fishbowl, sebutkan dengan lantang dan persiapkan diri dengan baik. Ibu Novita Fitrina. Baik, selamat malam Rafif, apa kabar? Selamat malam Bunda, Alhamdulillah kabar baik. Sehat? Masih tegang? Alhamdulillah. Jangan tegang-tegang ya, Iya, Bu. rileks dan santai karena ini adalah merupakan jenjang yang sudah terakhir pada malam hari ini yaitu puncak grand final. Baik, kita mengenal beberapa generasi ya. Ada generasi baby boomers, kemudian generasi Gen X, Gen Y, Gen Z dan Gen Alpha ya. Nah, beberapa waktu lalu teman-teman saya mengatakan kepada saya, Mbak, kalau sekarang tuh banyak anak-anak sekarang itu tingkah laku atau nggak ada attitude katanya kayak gitu, ya kan? Nah, saya merasa saya sebagai orang tua juga, saya pikir tidak semua anak muda seperti itu, ya kan? Nah, bagaimana nih tanggung jawab Rafif misalnya nanti Rafif ini akan dinobatkan sebagai Teruna Kabupaten Kutai Kartanegara 2021. Silakan. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Jadi jika misalnya saya terpilih menjadi Duta Wisata Kutai Kartanegara tahun 2021, saya dengan memanfaatkan platform saya yaitu menjadi seorang Duta Wisata yang tentunya bisa menginfluence berjuta orang untuk bisa memberikan suatu edukasi kepada generasi milenial untuk bisa memberikan suatu tindakan yang baik dan benar. Tentunya saja hal ini pun harus dicontohkan oleh diri pribadi terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru kita bisa menyebarkannya ke halayak lain kepada generasi milenial. Terima kasih. Terima kasih Teruna Rafif Fitriasa. Masih tersisa waktu tetapi Rafif sudah menjawab pertanyaan dengan lantang. Silahkan kembali ke posisi. Beralih ke peserta berikutnya Tina. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dara Dea Natasha dengan nomor finalis 18. Tampil anggun sekali ya malam hari Betul dengan sekali. gaun luar biasa. Silahkan langsung diambil nama dalam fishbowl-nya. Kira-kira dewan juri siapa yang akan dipilih oleh Dea malam hari ini Tina? Teruna Catur Septinanda. Teruna Chapter Septinanda, Ketua DPC Adwindo Kutai Kartanegara. Silakan. Baik, terima kasih. Halo, selamat malam Dea. Selamat malam Kak Catur. Gimana, nervous? Alhamdulillah nervous masih Kak. Santai aja, didengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Siap Kak. Jadi, salah satu upaya pemerintah dalam aktivasi pariwisata yaitu mensosialisasikan secara masif program CHSE. Nah, bisakah kamu jelaskan apa itu program CHSE dan bagaimana cara kamu, peran kamu untuk ikut berkontribusi kepada pemerintah dalam mensosialisasikan program CHSE ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari Kak Septi. Izinkan saya menjawab. Menurut saya CHSE adalah sertifikasi di mana memudahkan para wisatawan untuk mencari tempat-tempat wisata yang sudah berstandar kesehatan sesuai dengan pemerintah
CHSE sendiri adalah standar di mana ada clean, healthy, safety, and environment sustainability. Lalu peran saya untuk mendukung pemerintah dalam program CHSE adalah saya turut mensosialisasikan program CHSE ini kepada pelaku-pelaku ekonomi kreatif serta pelaku-pelaku wisata untuk mendaftarkan CHSE sendiri karena CHSE ini gratis dan tidak berbayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Dara Deana Dasha. Wah, luar biasa sekali pendukungnya untuk seluruh finalis Teruna Dara ini ya. Betul sekali. Walaupun kita juga jauh, pasti penonton di rumah, keluarga Dea atau keluarga finalis lainnya pasti juga ikut komen nih di kanal YouTube kita di Betul. Kutai Kartanegara. Berlanjut ke Teruna berikutnya. Sudah bersiap di sana Teruna dengan nomor urut 19, Teruna Muhammad Zidan Patria. Ibu Ria Handayani. Kepada Ibu Ria Handayani kami persilakan. Muhammad Zidan Patria ya. Iya Bu. Selamat malam, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, saya akan menanyakan. Kebudayaan lahir beragam macam output di masyarakat. Salah satunya adalah kain-kain tradisional. Kutai Kartanegara juga memiliki banyak kain-kain tradisional yang indah dan memukau. Seperti batik Melayu Kutai, batik Buceros Gasing, Tenun Doyo dan lainnya. Jadi bagaimana menurut Anda mengangkat dan mengenalkan potensi kain tradisional ini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik, 60 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui, di Kalimantan Timur dan di Kutai Kartanegara, subsektor ekonomi kreatif Kriya dan Wastra merupakan termasuk dari subsektor ekonomi kreatif unggulan. Oleh karena itulah, sebagai Duta Pariwisata, saya akan mempromosikan dan mendukung terus untuk memajukan subsektor ini. Dan bagaimana cara realnya? Yang pertama, kita harus mengadakan kolaborasi, mencari sumber daya manusia, mana produsennya, siapa yang bisa membuat. Kemudian setelah itu kita akan edukasi mereka, terutama di sekarang di zaman era 4.0, kita bantu mereka untuk go digital. Sehingga setelah go digital kita bisa lebih memasarkan secara luas dan men-reach generasi muda untuk semakin mengetahui tentang Kriya dan Wastra. Dan setelah itu juga kita mulai bersaing, kita akan mengembangkan sayap kita dan bisa membuat kain sutra kita bisa setara dengan batik. Terima kasih. Pas sekali ya, 60 detik. Wow. 60 detik akhirnya dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Muhammad Zidan. Ya. Silakan Teruna Muhammad Zidan untuk bisa kembali ke posisinya. Waduh, sudah 3 Teruna dan 2 Dara. Dewan juri sudah mulai geleng-geleng nih. Sudah mulai tarik nafas ya Dewan juri. Berapa ini kasih nilai ya? Selamat menjalankan tugas, pusing-pusing ya. Kita undang berikutnya Tina. Selanjutnya kita akan mengundang Dara dengan nomor finalis 10, Dewi Widianata. Dara Dewi Widianata, kami persilakan untuk mengambil nama Dewan Juri dalam fishbowl. Silakan sebutkan dengan lantang dan persiapkan diri menerima pertanyaan dari Dewan Juri yang terhormat. Bapak Ahmad Zulfiansah. Bapak Ahmad Zulfiansah, kepada Bapak Ahmad Zulfiansah kami persilahkan. Ya, santai ya. Mau tegang, saya juga tegang ya. Apalagi parak beneh kan. Ada yang protes di rumah. Ya. Banyak senyum, tarik napas ya. Saya yakin kita ini dah ada pembekalan
Hanya ini masalah feel aja ya. Tapi Moneta berdua mungkin feel-nya dapat. Aduh, Bu Ria di sana sudah mulai lirik-lirik nih. Hidup Pak Jul. Silakan Pak. Ya, baik. Tadi saya sampaikan juga, ya, kalau mendengar yang saya sampaikan di awal bahwa sejarah Kutai Kartanegara ini sangat panjang. Dari kerajaan Kudungga, Mola Warman sampai terakhir masuk di Kesultanan. Yang pasti dari sejarah panjang itu banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada. Ya. Ini kebudayaannya luar biasa. Salah satu kebudayaan tadi sudah ditampilkan juga di atas pentas. Banyak yang bisa digali. Nah, dan ini juga yang menjadi role model, ya, yang menjadi role model sehingga lahir yang nama Asia Wonder. Nah, jadi ini sudah di branding oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tapi ini nyambung dengan rebrandingnya. Tapi yang jelas, ya, kira-kira apa yang bisa kamu ketahui mengenai branding city tadi, mengenai apa namanya Asia Wonder tadi, ya. Kira-kira apa? Ini keterkaitannya dengan, kok jadi aku yang grogi? Oke. Sepertinya akan tepuk tangan dulu ya untuk kita semua ya. Ini buktikan bahwa suasana malam hari ini sangat Ya, luar biasa. Sangat luar biasa. Karena memang orangnya manis-manis segala. Ya, Asik. Pak Wakil, ya. Cantik-cantik luar biasa. Sampai tadi Pak Wakil juga, Pak ini luar biasa sekali ya. Asik. Beliau juga tadi sampaikan dengan saya deg-degan juga melihat ini luar biasa. Nah, sekali lagi ya, dengan panjangnya sejarah, banyaknya budaya, maka muncullah apa namanya Asia Wonder tadi. Nah, kira-kira nih apa nih yang diharapkan dengan adanya branding Asia Wonder tadi ya. Harapannya tegak mana, terus apa aja yang diketahui supaya terkoneksi dengan Asia Wonder tadi. Bagaimana bisa Dewi? dipahami? Bisa Kalau dipahami? belum bisa ke dipahami? belakang dia lebih spesifik. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Kukar Asia Wonder sendiri adalah branding daripada Kutai Kartanegara yang mana memiliki logo lembu swana yang menghadap ke kanan. Logo itu menggambarkan optimisme daripada Kutai Kartanegara sendiri, lalu memiliki mata yang tajam menggambarkan kesungguhan, lalu memiliki 3 warna yang mengartikan 3 wilayah di Kutai Kartanegara, yaitu pesisir, wilayah pedalaman, dan wilayah kesultanan. Lalu Asia Wonder sendiri, kenapa disebut Asia? Karena di Kutai Kartanegara sendiri memiliki berbagai macam ras yang mana terdapat dari berbagai macam negara yang ada di Asia. Contohnya adalah Cina, India, dan Arab. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dewi. Terima kasih banyak. Dewi Widianata. Itu tadi jawaban dari Dara Dewi Widianata. Oke, sabar, tenang. Tahan dulu, tahan. Tenang Ya, ya. Kita masih punya finalis lainnya, tenang semangatnya kita berikan ke finalis berikutnya. Sudah siap? Mantap. Selanjutnya kita undang Teruna dengan nomor urut 5, Prawira Iswara Haris. Silakan ambil nama Dewan Juri dalam fishbowl dan sebutkan dengan lantang dan persiapkan diri dengan baik untuk menerima pertanyaan tersebut. Bapak Ahmad Julfiansyah. Lagi ya, kembali bergabung bersama kami. Betul, Bapak Ahmad silakan. Julfiansyah. Ya. Tegaknya bila ke saya agak tinggi nilainya nih. Silakan Pak. Baik,
Nomor 5, ini nomor 5, siapa namanya? Prawira Iswara Haris. Ya, Prawira Iswara. Ini hadir pada saat kunjungan ke DPR ya, hadir. Baik, kalau hadir gampang jawabnya, jawabannya gampang. Kutai Kartanegara itu banyak olahraga tradisional ya, yang sekarang ini hampir punah. Ada namanya orang apa dulu bempas ya, ada bempas. Kalau bempasnya dulu itu sekedar adik-adik ketahui, anak-anak sekalian ketahui. Kalau dulu orang bempas itu ada isinya ya, Bu Novitaya ada isinya. Jadi orang-orang yang terpilih. Jadi kalau dengan apa keliau di belakang itu kadang-kadang saking dahsyatnya itu kulit itu terumpat ya, masuk terumpat. Tapi mungkin di saat ini juga yang kadang menjadi pikiran ya, menjadi pikiran etam khususnya ya, bahayanya memang sangat luar biasa. Kalau dulu di zaman dulu ini kan orang tuh punya orang Kutai ada isinya lah, orangnya tahan dengan penjalin. Nah mungkin ini salah satunya kenapa hampir punah ya, orang bempas, karena orang-orang pilihan yang bisa olahraga bempas. Terus juga etam ada bisi tradisional, ada namanya belogo, ada begasing. Ini jarang terlihat. Yang terlihat itu terkadang hanya mungkin di daerah-daerah Pulau Mahakam ya. Apalagi sekarang ini kanak-kanak kan lebih interest dengan HP. Jadi kalau mungkin umurannya di atas umuran kita ini kanak-kanak sekarang dan tahu lagi apa itu namanya olahraga belian, apa itu namanya olahraga belogo, dan apa namanya begasing. Nah, harapan kami yang sudah mungkin di atas rata-rata ya, kami ini ya boleh katakan dah jadi bapak-bapak, dah ini juga dah jadi emak-emak ya, dah bisa lagi mungkin 20 tahun akan datang ya kami mungkin caranya juga terbata-bata, gigi juga dah mulai habis juga ada kan, jadi kadang ini nyambung. Nah, harapan kami supaya adik-adik anak-anak kami sekalian ini paling tidak bisalah melestarikan dari olahraga tradisional itu. Karena memang untuk ukuran ini sangat luar biasa. Dikala ini etam bawa, etam siarkan ke luar negeri, orang itu justru uniknya di situ. Disinilah hasil, di sini kekayaan dan ciri khas dari Kutai Kartanegara. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini tiga apa peran duta, peran adik-adik sekalian dikala dia dinobatkan menjadi duta wisata. Bagaimana dia cara melestarikannya, bagaimana memelihara, menjaga, ini walihan luhur. Bagaimana nantinya ke depan supaya adik-adik anak-anak kita lebih memahami, mungkin lebih paham dengan olahraga-olahraga tradisional yang mungkin sekarang ini hampir punah. Mungkin itu pertanyaannya, silakan. Bisa dipahami Wira? Bisa. 60 detik kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Karena kami adalah duta wisata, maka kami adalah role model bagi masyarakat dari generasi milenial yang ada di Kutai Kartanegara. Maka kami akan memberikan event-event berupa olahraga tradisional agar masuk dalam event-event yang ada 1000, yang ada di 100 event karya festival ya itu tadi. Dan juga selain itu kami juga akan berkolaborasi dengan komunitas-komunitas budaya olahraga tradisional agar kami memiliki banyak relasi dan banyak orang yang akan mengenal olahraga tradisional. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Itu tadi penampilan dan jawaban dari Prawira Haris, teruna keempat kita di dalam 5 besar ini. Baik, langsung saja kita persilakan kepada Dara dengan nomor finalis 08. Grace Ulang. Silakan langsung diambil, Grace. Sebutkan nama dewan juri dan persiapkan diri dengan baik. Ibu Hetifah
Ibu Hetifah Saifuddin. Kita informasikan bahwa Ibu Hetifah merupakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang saat ini juga terus mendukung kegiatan dari Trunadara Kutai Kartanegara. Walaupun beliau sedang berada di Jakarta melaksanakan tugas, beliau tetap mengirimkan dan mendukung kegiatan kita pada malam hari ini. Salah satunya bentuk pertanyaan yang ada di dalam video. Sudah siap? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum dan salam semangat masyarakat Kutai Kartanegara yang saya cintai. Semoga semuanya sehat ya dan selamat untuk semua finalis Trunadara Kukar 2021. Indonesia sedang menuai bonus demografi di mana usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Tentu saja peran para pemuda menjadi sangat penting. Pemuda Indonesia harus memiliki kapasitas global namun juga berkarakter Pancasila, memegang teguh prinsip, nilai, dan budaya Indonesia. Pertanyaan dari saya adalah, menurut pendapat Anda, di zaman modern ini, bagaimana cara agar menjadi generasi muda berkapasitas global, namun tetap memiliki karakter Pancasila? Apa yang dapat generasi muda lakukan? Terus semangat dan konsisten berkarya bareng-bareng ya teman-teman semua. Trunadara Kutai Kartanegara 2021, muda bergerak, muda berkarya, muda berbudaya. Terima kasih dan salam rindu untuk semuanya. Dah. Luar biasa ya, Ibu Hetifah memberikan semangat dan juga pertanyaan spesial untuk Dara Grace. Bagaimana Grace, sudah siap dan paham akan pertanyaannya? Siap. Baik, 60 detik, kita mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita tahu bahwa Indonesia memang akan menghadapi bonus demografi. Namun kita juga tahu bahwa banyak negara yang sudah berhasil melewati bonus demografi tersebut, seperti Korea Selatan dan Cina. Nah, yang menjadi permasalahan di era globalisasi seperti saat ini, banyak anak muda yang tidak lagi memedulikan identitas lokal, tetapi lebih terpengaruh oleh budaya dari luar. Namun ada satu quotes yang saya paling suka dari Anthony Giddens yang berkata bahwa berkurangnya melemahnya identitas lokal suatu negara akibat globalisasi sebenarnya justru menimbulkan potensi-potensi yang ada pada suatu negara tersebut terutama dalam identitas lokal. Maka dari itu saya percaya bahwa milenial saat ini walaupun mereka lebih banyak dari orang tua, saya percaya bahwa mereka akan mampu untuk bisa mengedepankan identitas lokal tersebut seperti yang dikatakan. Terima kasih. Terima kasih. Kembali lagi 60 detik dimanfaatkan dengan baik oleh Dara Grace Ula. Luar biasa. Wow, 5 besar kita ini benar-benar membuat pusing Dewan Juri ya. Wow, masih semangat kan di belakang. Benar, semua pertanyaan Dewan Juri dibabat habis semua finalis kita. Betul. Langsung saja kita persilakan. Kita berlanjut ke pasangan terakhir di 5 besar ini. Kita mulai dari Teruna 11, Josias Anugrah. Tenang semua, tetap fokus. Kendalikan diri, kita akan memberikan yang terbaik pastinya untuk masyarakat Kutai Kartanegara. Bagaimana, Jo? Baik, silakan dibacakan untuk nama Dewan Juri yang akan memberikan pertanyaan. Ibu Novita Fitrina. Ibu Novita Fitrina. Hi, Jo. Hai, Bunda. How are you this evening? I'm feeling super fine today. Okay, thank you very much. Joe, as a young generation, we should prepare everything. Now, we would like to face the industry era 4.0, but maybe next we would like to face again the industry era 5.0. Yeah, okay. According to my opinion, so could you please explain to us, as a young generation, how to face the global era now with the attitude, manner, and everything about the etiquette.
Dan sekarang kita tahu bahwa kita menghadapi era digital yang luar biasa. Tentunya bagaimana kita bijak, bagaimana kita santun untuk bermedia sosial. Could you please explain to us here as a young generation, what should you do about? Bagaimana bisa dipahami? Sudah siap. Baik, 60 detik kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bunda Novita atas pertanyaan yang sudah diberikan. Menurut pendapat saya, kita sebagai generasi muda atau young generation yang dapat dikatakan sebagai agent of change, kita harus memiliki etika dan kepribadian yang baik. Di mana etika tersebut kita harus memiliki yang pertama, faktor pertama adalah penampilan. Dari bagaimana kita berpenampilan yang baik, dari bagaimana kita memiliki dressing yang baik dari luar kita. Dan juga yang kedua adalah attitude atau manner, di mana saat salah satu terkhususnya di faktor sosial media, kita harus memposting dengan attitude yang baik dan manner yang baik sebagai generasi muda. Kita menunjukkan bahwa kita tidak bisa dianggap rendah sebagai orang-orang muda. Dan yang terakhir adalah faktor komunikasi, di mana saat kita berkomunikasi, kita mengkomunikasikan dengan baik apa yang pesan-pesan positif, tidak menyebarkan hoax salah satunya, dan dapat berkontribusi dengan baik dalam mengimplementasikan etika tersebut. Waktu habis, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Truna Josias. Kembali memanfaatkan waktu dengan baik. Silakan kembali ke tempat dan kita memasuki babak terakhir nih untuk 5 besar kita. Baik, untuk yang terakhir kami silakan kepada Dara Aji Ajeng Kartika dengan nomor finalis 14. Silakan ambil nama dalam fishbowl, bacakan dan sampaikan dengan lantang dan persiapkan diri tentunya menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Kembali lagi teman-teman, tetap semangat, tetap fokus. Bapak Haji Randy Solihin. Wakil Bupati kita yang akan memberikan pertanyaan langsung kepada Ajeng. Kami silakan. Oke. Jadi saya selain sebagai Wakil Bupati Kutai Kartanegara, saya juga sebagai Ketua BNK Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahu BNK? Kurang tahu. Badan Narkotika Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya. Jadi Taruna Dara 2021 jika kalian terpilih itu pasti akan menjadi role model untuk pemuda-pemudi milenial yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pariwisata di Kutai Kartanegara itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau pemuda-pemudinya itu dalam kondisi terkontaminasi dengan drugs atau narkotika di Kutai Kartanegara. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kutai Kartanegara, itu ada 56 daerah di Kalimantan Timur, itu ada di Kutai Kartanegara, 6 desa, itu merupakan daerah rawan bahaya rentan narkotika di Kalimantan Timur. Sehingga ini menjadi perhatian kita bersama ke depan bagaimana cara untuk meminimalisir terutama di generasi pemuda-pemudi kita tentang bahaya narkotika tersebut. Sebagai Taruna Dara, pertanyaannya sebagai Taruna Dara Kutai Kartanegara 2021, bagaimana cara Anda untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan kepada pemuda-pemudi generasi Anda agar tidak sampai menggunakan narkotika tersebut? Dan apa cara kampanye yang Anda lakukan untuk secara general, terutama untuk para pelajar yang ada di Kutai Kartanegara terkait dengan bahaya narkotika di Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu saja. Terima kasih. Bagaimana Ajeng, bisa dipahami? Bisa. Baik, 60 detik kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Haji Randy Solihin atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab, yaitu dengan cara mengisi dengan kami seperti ini, melakukan kegiatan positif, mengikuti kegiatan seperti ini, menjauhi, memilih teman-teman juga, bagaimana baiknya, lalu menghindari lingkungan yang mengajak ke arah sana, dan selain itu juga dengan kita mengisi seperti ini justru sangat menjauhkan kita Pak, di era itu, di era narkotika dan lain-lain, dan sangat mengingatkan kepada teman-teman yang lain bahwa narkotika itu tidak baik dan bakal menjerumuskan kepada keburukan. Terima kasih. Luar biasa, Dara Aji Ajeng Kartika.
Itulah tadi seluruh rangkaian tanya jawab kita Q&A session dari Trunadara. Langsung kita sambut, beri tepuk tangan yang meriah kembali untuk 5 besar Trunadara Kutai Kartanegara 2021.